Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi anzala al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati dan saya taati Ustadz Soekardi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kesehatan beliau, sehingga setiap hari kita bisa dibina olehnya. Dan saya hormati para pengurus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kekuatan sehingga kajian kita selalu bisa tayang setiap pagi. Dan Bapak Ibu semuanya rahimakumullah, mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah, diberikan kemudahan atas segala urusan kita, diberikan jalan keluar setiap permasalahan kita, diberikan ampunan setiap dosa-dosa kita, dan diberikan rezeki setiap kebutuhan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada Sabtu yang lalu saya membahas tentang golongan atau orang-orang yang dijamin bahagia. Dalam Al-Qur'annya disebutkan ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang bahagia. Tapi saat ini kita membahas tentang jalan menuju bahagia. Jalan menuju bahagia itu dalam Al-Qur'annya la'allakum tuflihun, agar kamu sekalian menjadi orang yang bahagia. Berarti ada jalannya. Kalau kita menuju al-falah itu kebahagiaan, kesuksesan. Nah, itu kalau kita titiknya dari mana? Ada beberapa jalan. Ada jalan lewat Ayani, ada jalan lewat Berbek dan lain sebagainya. Kalau di Surabaya lewat Margorjo, lewat Ngagel, lah itu. Nah, Allah memberikan jalan-jalan itu supaya kita bisa menjadi bahagia. Kalau tidak bisa lewat ini, ya lewat jalan satunya. Mana yang bisa? Yang penting kita berada di jalan menuju bahagia yang Allah tunjukkan. Karena kita belum tentu bisa melaksanakan semuanya. Kita belum tentu bisa ada di jalan yang satu. Mungkin jalan-jalan yang lainnya kita bisa lewati. Yang penting ujungnya adalah kita menjadi orang yang bahagia. Ujungnya. Baik. Yang pertama ada pada surat kedua ayat 1. Ayat 189. Yaitu meninggalkan budaya yang dilarang. Atau budaya yang tidak sesuai dengan ketentuan. Ya, kalau budaya yang melanggar tidak, ya istilahnya budaya itu kan banyak yang kadang-kadang musyrik, mengandung kemusyrikan. Kayak membudayakan melarung atau membuang makanan di laut. Nah, itu budaya-budaya itu ditinggalkan. Karena budaya itu menyebabkan kita jauh dari Islam. Menyebabkan kita jauh dari Allah. Nah, itu ditinggalkan. Nah, meninggalkan begitu, itu yang pertama. Nah, saya diartikan Bu Wati dulu, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang bulan Sabit. Katakanlah, itu adalah petunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari belakangnya, tetapi kebajikan itu adalah kebaikan orang yang bertakwa.
Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. يسألونك عن العهد يسألونك عن الأهلة Yas'aluna, mereka bertanya kepadamu anil ahillah, tentang bulan sabit. Kul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Katakanlah bulan sabit itu adalah waktu-waktu untuk manusia wal hajj, dan untuk haji. Jadi bulan sabit itu untuk menentukan ada waktu sholat. Sudah diketahui waktu sholat. Kalau tidak ada bulan sabit, maka tidak akan diketahui juga tentang haji. Nah, kebiasaan orang Arab itu kalau ada bulan awal itu punya kebiasaan-kebiasaan, ya, punya kebiasaan-kebiasaan. Mereka punya keyakinan-keyakinan kalau masuk ke rumah, kalau pada bulan sabit, oh lewat pintu belakang, tidak boleh lewat pintu depan. Nah, padahal secara akal mestinya lewat pintu depan, tidak boleh lewat pintu belakang. Jadi pada setiap bulan sabit ada budaya lewat pintu belakang. Sama dengan kita kalau seumpama pas bulan ini harus ada kebiasaan ini. Nah, kebiasaan yang tidak sesuai dengan akal. Kalau di dalam ayat yang lain, Allah menjelaskan bahwa meskipun orang tuamu, abauhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Meskipun nenek moyangmu tidak menggunakan akalnya sama sekali. Nah, kayak begitu kan tidak masuk akal, berarti dia tidak menggunakan akalnya atau tidak dapat petunjuk, apalagi ya tidak menggunakan akalnya sebagai manusia. Tidak menggunakan akalnya itu dalam Islam tidak mendapat beban karena mereka itu bodoh. Tidak menggunakan akal itu kan bodoh. Kalau orang yang bodoh berarti tidak perlu kita ikuti. Kita ikuti saja yang menggunakan akal. Walayah tatun, nah, apalagi tidak dapat menunjukkan, tidak diberikan Allah petunjuk. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu yang harus kita tinggalkan. Kebiasaan yang tidak dipikirkan dan kebiasaan yang tidak ada dasar hukumnya. Kalau kebiasaan yang ada dasar hukumnya boleh. Ya, kebiasaan bagaimana kita sholat. Sholat itu dibiasakan. Dibiasakan apa? Jamaah bersama-sama. Nah, itu kebiasaan yang ada dasar hukumnya. Ada perintahnya. Nah, tapi dibiasakan. Itu. Kebiasaan zikir. Zikir kita kebiasaan. Kalau kita jalan, saumpama. Setiap kaki kita melangkah, kita mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Karena semua makhluk itu bertasbih kepada Allah. Baik kalau di dalam kalimatnya ada yusabbihu, selamanya bertasbih, ada kalimatnya sabbaha. Sabbaha lillahi, ada yusabbihu lillahi. Jadi sudah bertasbih dan akan bertasbih. Insya Allah semua makhluk itu begitu, penyakit pun juga bertasbih kepada Allah. Dan dalam belakang bis itu biasanya ditulisi sesama bis kota tidak boleh saling mendahului. Nah, sesama yang bertasbih tidak boleh saling mengganggu. Jadi kita bertasbih, makhluk lain juga bertasbih, penyakit juga bertasbih. Kalau kita banyak bertasbih, insya Allah mereka tidak saling mengganggu. Kalau tidak saling mengganggu, ya lurus sehat-sehat saja. Walaisal birra bi an tatul buyuta min zuhuriya. Jadi bukan namanya kebaikan apabila ya
bi antatul buyuta min duhuriha. Apabila kalian masuk ke dalam rumah dari pintu belakang. Ini bukan kebaikan. Walakinnal birra, akan tetapi yang namanya kebaikan adalah manittaqo. Ada dasarnya takwa. Ada dasarnya takut kepada Allah. Ada takut, sudah pernah saya sampaikan. Ada kalimatnya menggunakan ittaqo. Ada kalimatnya menggunakan khofiyun, yakfa. Kalau ittaqo itu berarti mendekat kepada Allah, melaksanakan amanu wa amilus sholihat. Amalnya adalah ada dasarnya iman, sekaligus amalnya itu soleh. Amanu wa amilus sholihat. Itu namanya ittaqo. Waktul buyuta min abwabiha, yang namanya baik itu adalah mendatangi rumahnya atau masuk ke dalam rumahnya dari pintu depannya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia. Jadi orang yang bahagia salah satunya adalah masuk rumah lewat pintunya, lewat depannya. Bertamu juga begitu, lewat depannya. Kalau sudah ada orangnya, ya jangan masuk lewat belakang-belakangnya, ya masuk rumah lewat depannya. La'allakum tuflihun. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita menginginkan bahagia, hidup kita bahagia, maka yang kedua, jangan sampai kita makan dari hasil riba. Jangan sampai makan dari hasil riba. Monggo, bisa diartikan, Bu Ati. Siap. Surat 2 ayat 130. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Wahai orang-orang yang beriman. Yang ditanya oleh Allah, yang dipanggil oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu berarti orang yang syahadat. Orang yang syahadat itu adalah orang yang yakin bahwa Allah adalah sumber kebenaran. Yakin apapun yang dikatakan oleh Allah, dikatakan Al-Quran adalah benar. Sehingga apa yang perintah Al-Quran mengikuti. Apa yang dilarang Al-Quran tidak dia laksanakan. Itu orang-orang yang beriman. Orang yang beriman juga orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Karena Al-Quran adalah menjadikan, Allah telah menjadikan Rasul itu sebagai contoh uswah. Uswatun hasanah. Ya. Jadi liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada pada diri Rasul-Rasul itu adalah percontohan. Nah, orang yang beriman adalah orang yang yakin itu. Maka kalau kita mengaku beriman, kata Allah dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, maka kemudian ada apa dipanggil oleh Allah? La ta'kulur riba ad'afam mudha'afa. Jangan kamu sekali-kali makan riba. Ad'afam mudha'afa. Ya, dengan berlipat ganda. Ya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang bahagia, orang yang beruntung. Di sini ada keterangan berlipat ganda itu apa? Nah, riba dalam ayat ini dimaksudkan sebagai utang piutang yang ketika tidak bisa bayar pada waktu jatuh tempuhnya, maka penghutang
diberi tambahan waktu, tetapi berupa penambahan jumlah sekaligus. Jadi seumpama maaf, saya hari ini tidak bisa membayar. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi di lain waktu juga menambah, ada tambahannya. Jadi ada lain waktu, boleh lain waktu, tapi ada tambahannya. Nah, itu yang dinamakan berlipat ganda. Maka kalau sekarang ini muncul, Allah alam, sampai muncul yang namanya di medsos itu yang di Mekar dan lain sebagainya. Oh, itu hutang piutang yang menjadikan riba bertambah-tambah, riba bertambah-tambah. Nah, menurut para ulama, riba nasiah ini hukumnya haram. Ya, walaupun jumlah penambahannya tidak berlipat ganda. Ya, jadi ada ada riba itu dibagi dua, ada riba yang wasi'ah, ada riba yang sekedar menambah. Gitu. Nah, kedua-duanya tetap dihukumi riba, tetap hukumnya haram. Maka berupayalah kita semua tidak memakan hasil daripada riba. Karena dosanya riba itu paling ringan, itu sama dengan menzinai orang tuanya. Itu kata hadis begitu. Menzinai ibunya, itu dosanya riba. Baik, tidak boleh makan haram, tidak boleh makan riba. Yang pertama adalah meninggalkan budaya-budaya yang tidak ada dasar hukumnya atau yang melanggar dasar hukum. Tidak ada dasar hukumnya, tidak ada pemikirannya. Nah, yang kedua memakan riba. Yang ketiga, supaya kita bisa bahagia, maka bersabarlah menghadapi berbagai macam ujian. Bersabarlah menghadapi berbagai macam ujian. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Monggo. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu, tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian. Kenapa orang yang beriman disuruh sabar? Karena orang yang beriman itu pasti ada ujian. Nah, jadi jangan kira kalau kita sudah mengatakan beriman, kemudian ditinggalkan, itu nggak ada ujian. Enggak. Butuh dicek keimanan kita betul apa tidak, kesungguh-sungguh apa tidak. Akhasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna. Akhasiban nas, apakah manusia mengira ayyutraku ditinggalkan begitu saja, tidak diapa-apakan atau masuk surga begitu saja. Ayyakulu amanna, apabila dia sudah mengatakan beriman. Nah, lesannya mengatakan saya beriman, saya percaya, saya sungguh-sungguh, saya akan berbuat begini, saya begini. Ya, dari lesannya dulu. Ayyakulu. Maka hati-hati menjaga lesannya. Hati-hati menjaga lesan. Jangan banyak janji. Kalau banyak janji, maka otomatis banyak ujian. Ya, karena gandengannya. Maka kalau sudah beriman, ya cukup iman kepada Allah, jangan banyak janji macam-macam, sudah janji. Kalau banyak janjinya, otomatis banyak ujiannya juga. Isbiru,
bersabarlah. Karena pada dasarnya pasti orang yang beriman itu banyak ujiannya. Kalau manusia saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari unsur bumi. Unsur bumi itu unsur dunia. Berarti manusia selagi masih hidup, maka dia senang yang namanya dunia. Di dalam diri manusia ada unsur nafsu. Ya, di dalam diri manusia ada unsur nafsu. Nah, padahal nafsu inilah ammaratun bisu, selalu mengarah kepada kejelekan-kejelekan. Dalam diri manusia diciptakan sifat kabat, ya, sifat tergesa-gesa, sifat tergesa-gesa. Maunya ingin cepat tanpa berpikir dahulu, ya, tanpa berpikir dahulu. Dalam diri manusia segala upaya harus ada usaha. Ya, segala upaya harus ada usaha. Dan di dalam diri manusia Allah menciptakan yang baik maupun yang jelek sama-sama dapat ilham. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Fujur ya dapat ilham, takwa ya dapat ilham. Hanya saja manusia itu diberikan oleh Allah, dijadikan sebagai makhluk yang terbaik, supaya bisa memilih dan memilah mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan. Namanya akal pikiran. Maka dengan akal pikiran itu dipikirkan dulu, benar apa tidak masa depannya, kelanjutannya pada hasilnya menguntungkan atau tidak. Nah, disitulah maka manusia harus bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabar. Oh, saya sudah bersabar ya Allah. Saya sudah bersabar menghadapi berbagai macam. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan ayatnya, wasobiru. Kuatkan kesabaranmu. Wasobiru, kuatkan kesabaran. Ya. Warobitu, dan tetap robit. Ya. Nah, tetap robit kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hablum minallah, tetap. Jadi jangan sampai kita meninggalkan Allah. Jadi sabar pada tali Allah, sabar genggam aturan-aturan Allah, sabar di situ. Wattaqullah la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang sukses, orang yang bahagia, orang yang beruntung. Jadi jangan takut. Ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah kepada Allah, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kepada Allah masalah apapun, bis-sabri, dengan sabar, was-shalah, dengan sholat. Jadi ada masalah apapun, jalan keluarnya adalah sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Bahkan mungkin kehilangan kunci dan lain sebagainya, sabar dan sholat. Mudah-mudahan saat sholat itu bisa iling, kunci ini ketemu nanti lah begitu. Wasta'inu, masalah apa saja, bisa beri wassalat. Minta kepada Allah dengan sabar dan sholat. Yang ketiga, jalan menuju bahagia adalah menghadapi sesuatu dengan kesabaran. Dengan kesabaran. Dan tetap berpegang teguh, tetap takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat adalah bersungguh-sungguh dalam mencari jalan menuju Allah. Ya. Bersungguh-sungguh mencari jalan menuju Allah. Surat Al-Ma'idah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilih
Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflikun. Monggo. Ustaz, siap. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Carilah wasilah atau jalan mendekatkan diri kepadanya. Dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya, agar kamu beruntung. La'allakum tuflihun, agar kamu beruntung, agar kamu bahagia. Maka salah satunya adalah wajahidu fisabilih. Bersungguh-sungguh di jalan Allah. Bersungguh-sungguh di jalan Allah. Nah, di jalan Allah itu apa? Ya dicari. Wabtagul wasilah, mana yang menuju ke jalan Allah? Ya dicari. Jangan sampai ke jalan yang lainnya. Ada jalan Allah itu namanya Siratal Mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu ada di mana? Kita cari di mana? Kita cari di Siratal Mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdub 'alaihim waladdallin. Jadi jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang kamu kasih nikmat, penuh kenikmatan, bukan jalannya orang-orang yang dibenci dan juga bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Di mana jalan itu? Dalikal kitab. Jalan itu ada pada Al-Quran. Ya dicari. Nah, dicari dengan apa? Wabtagul wasilah wajahidu. Carilah jalan Allah itu dengan sungguh-sungguh. Ya, maka membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, jangan putus asa. Karena itu adalah jalan bahagia. Jalan menuju bahagia adalah membaca, mencari jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, wasilah, wabtagul wasilah wajahidu. Bersungguh-sungguhlah fisabilihi di dalam jalannya Allah. Jadi bertakwa dengan melaksanakan itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Kemudian setelah kita bertakwa kepada Allah, wabtagul wasilah, carilah jalan menuju kepada Allah. Ilaihi. Jalan kepada Allah berarti ihdinas siratal mustaqim. Nah, kemudian setelah kita cari, sudah ketemu di mana, sudah tahu tempatnya, jalan siratal mustaqim itu pada dzalikal kitab la raiba fi, kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Yang selanjutnya, bersungguh-sungguhlah di jalannya. Baik sungguh-sungguh dalam mempelajarinya, baik sungguh-sungguh dalam melaksanakannya, sungguh-sungguh dalam mengamalkan. Kalau sudah begitu, Allah menjanjikan la'allakum tuflihun. Kalian akan mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan. Kita lanjut ke dalam yang nomor 5. Ya, ke nomor 5. Yaitu jalan bahagia nomor 5 adalah meninggalkan perbuatan-perbuatan setan. Jadi perbuatan setan itu kita tinggalkan. Hati-hati karena perbuatan setan itu ada pokok, ya, ada pokok. Ada di minuman keras, ada di dalam judi, ada mengadu nasib dan lain sebagainya. Monggo diartikan dulu. Bu Wati? Berarti Masih di mute itu, masih di mute. Orang yang ber- Ya, mute-nya dibuka dulu, Bu. Wahai orang yang Baik. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman.
Allah sudah memberitahukan kepada kita semua, innamal khamru, sesungguhnya khamr, minuman keras. Nah, minuman keras itu awal dari segalanya. Dan menuju ke minuman keras itu, setan luar biasa. Ya, setan luar biasa itu. Cara-caranya, siapa caranya orang itu sampai bisa minum. Karena itu pokok. Dalam hadis dikatakan bahwa sumber masalah, pokok masalah itu kemaksiatan itu adalah pada minuman keras. Kalau orang sudah kena minuman keras atau minum minuman keras, maka sel otaknya akan terputus. Kalau dalam penelitian ada 1 sloki minuman keras yang diminum manusia, maka 10.000 juta sel yang akan terputus. Kalau sudah terputus, maka akal sehatnya hilang. Kalau akal sehatnya hilang, maka dengan sendirinya dia bisa berbuat kemaksiatan, dengan sendirinya dia berzina, dengan sendirinya dia bertengkar, ya karena akalnya terputus. Dia tidak menyadari. Maka hati-hati, jangan sampai manusia minum minuman keras. Nah, kemudian wal maisir, berjudi. Berjudi itu juga termasuk awal daripada ketidakbahagiaan. Kalau punya suami, kalau punya istri sukanya berjudi, main judi, wah alamat ini. Alamat gegeran aja. Ya. Uangnya habis di meja judi. Dan tidak ada orang berjudi itu kemudian tambah kaya, tambah kaya. Yang pemain judinya tambah kaya, tidak ada. Wal maisir, wal ansab, wal ajlam. Ya, kemudian mengundi nasib. Ya, mengundi nasib. Kemudian membuat sesajen untuk berhala. Nah, itu adalah juga amalan-amalan setan. Ya, kalau kita melihat orang yang banyak menggunakan sesajen-sesajen itu, ya di situ Allah menyebutkan itu adalah amalan setan. Ya, amalan setan. Hati-hati. Rijzum min amalis syaiton. Ya. Fajtanibuhu. Maka perintah Allah, fajtanibuhu. Tinggalkan. Tinggalkan. Jauhilah. Jauhilah. La'allakum tuflihun. Agar kalian bahagia. Jadi supaya kita bahagia, tinggalkan perbuatan-perbuatan setan. Nah, perbuatan setan itu apa saja? Khamr, judi, sesajen, kemudian mengundi nasib. Itu adalah amalan-amalan setan. Kalau kita mengundi nasib, ini ada burung gagak, waduh. Kemudian ada, kalau kita mau usaha, kemudian ada orang meninggal, ini bakalan rugi, nah begitu. Nah, itu mengundi nasib. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan manusia dengan sempurna, dengan akalnya, maka dia akan bisa melihat bagaimana masa depannya. Bahkan kemarin saya sampaikan seakan-akan bahwa masuk surga itu adalah karena kita sendiri. Kita masuk surga ya karena perbuatan kita. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Nomor 5, tinggalkan perbuatan-perbuatan setan. Yang keenam, ya, berpikir bahwa antara yang baik dan buruk berbeda meskipun keburukan membuat kita takjub. Jadi berpikirlah antara yang baik dan buruk itu berbeda. Buruk ya buruk, baik ya baik. Meskipun buruk itu banyak dan menjadikan kita takjub.
Saya katakan, saya contohkan kalau korupsi. Korupsi itu asal dari kata mencuri. Kalau mencurinya sedikit itu namanya mencuri. Kalau mencurinya banyak dan dilakukan oleh pejabat itu namanya korupsi. Nah, tapi intinya sama-sama mencuri. Hanya siapa yang melakukan. Nah, karena mencurinya itu banyak dan hasilnya banyak, apalagi tidak ketahuan, maka orang lain kadang-kadang takjub. Wih, heran, cepat betul kayanya, dan lain sebagainya. Maka yang mencuri, bagaimanapun yang namanya mencuri, istilah apapun yang disematkan di dalam mencuri, apa istilah mencuri, apa istilah korupsi, apa istilah yang lainnya, tetap itu adalah keburukan. Tidak sama. Qul la yastawil khabithu wat-tayyib walau a'jabaka kasratul khabith wattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Monggo. Katakanlah Nabi Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang berakal, sehat agar kamu beruntung. La yastabil khabis wat tayyib. Katakanlah la yastawi, tidak sama antara al-khabis wa thayyib, antara kejelekan dan kebaikan, tidak sama. Walau a'jabaka kasratul khabis, meskipun ya kejelekan itu, banyaknya kejelekan itu membuat Anda takjub, maka Allah melarang kita bertakjub. Allah melarang kita terheran-heran dengan orang kafir. Wala tu'jibka amwaluhum wala aulatuhum. Dan janganlah kamu terheran-heran dengan harta benda mereka, dengan anak-anak mereka. Memang Allah Subhanahu wa taala memberikan itu. Kenapa? Karena mereka dijadikan sebagai bahan bakar neraka. Maka hati-hati. Jangan sampai kemudian melihat orang itu takjub dulu. Wih, heran, dia orang yang tidak pernah sholat. Dia orang yang, tapi hartanya kok banyak. Hartanya kok bertambah-tambah. Padahal banyak maksiatnya. Banyak. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita. Wala tu'jibka amwalahum. Jangan kalian bertakjub, terheran-heran dengan harta mereka, dengan kekayaan mereka. Ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan untuk menyiksa mereka dengan hartanya, dengan anaknya. Allah Subhanahu wa ta'ala punya tujuan untuk menyiksa. Maka fattakullah, tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang benar itu benar, dan gunakanlah pemikiran. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal sehat, ya, la'allakum tuflihun, agar kamu tetap bahagia. Ya, nah, mungkin zaman-zaman sekarang ini mungkin musimnya akan terjadi musim tahun pemilu, tahun politik. Oh, nggak tahu, diterima saja. Ada ini, ada dari siapa, oh, diterima saja. Hati-hati, ya, hati-hati. Baik, itu yang keenam. Berpikirlah, tetap berpikir bahwa yang baik itu baik, yang jelek itu jelek. Yang baik dan jelek itu pasti berbeda. Tidak akan sama. Meskipun yang jelek itu banyak dan menguntungkan. Yang ke-7. Selalu mengingat akan kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo diartikan.
Apakah kamu tidak percaya dan heran bahwa telah datang kepadamu tuntunan dari Tuhanmu atas seorang laki-laki dari golonganmu supaya dia memberi peringatan kepadamu? Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah kaum Nuh dan melebihkan kamu dalam penciptaan berupa tubuh yang tinggi, besar, dan kuat. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Ayat ini pada orang Yahudi. Orang Yahudi itu banyak lupa kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya Bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu. Wahai Bani Israel, ya, ingatlah akan nikmat yang diberikan oleh Allah kepadamu. Dan kita juga begitu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia, diberikan oleh Allah kenikmatan berupa akal, diberikan oleh Allah kenikmatan berupa apapun disediakan untuk manusia. Khalaqalakum ma fil ardi jami'a, diciptakan untuk kita manusia. Maka kita harus mengingat Allah. Jangan sampai kita lupa. Ya, kalau kita lupa, maka faulaika humud dzalimun. Nah, orang itu disebut dengan dolim. Di ayat yang lain disebut dengan fasik juga. Disebut dengan fasik. Nah, itu kenapa? Karena mereka melupakan Allah. Fa'ansahum. Jadi dilupakan. Awajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum. Apakah kamu heran apabila ja'akum dzikrun min rabbikum, ja'a datang apabila datang kepada kalian dzikrum peringatan min rabbikum dari Tuhanmu ala rajulin. Nah, peringatan itu terhadap seseorang minkum dari kalian liyundhirakum untuk mengingatkan kalian. Jadi diberikan peringatan dari manusia-manusia, pokoknya yang kita lihat adalah yang diucapkan betul, nah itu peringatan. Nah, jangan terheran-heran kenapa sekarang kok tidak dari golongan saya yang mengingatkan saya. Kok diingatkan dari orang lain. Kemarin sudah saya sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengingatkan kita, memberikan petunjuk kepada kita dengan caranya. Cara yang pertama, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, langsung diberikan ilham kepadanya. Sehingga dia tahu ini yang benar, ini yang buruk. Cara yang kedua, Allah mengingatkan kita dengan orang yang terdekat kita. Ya, dengan orang yang terdekat kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Kalau cara yang kedua tidak bisa, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dengan orang yang teman kita. Teman kita. Jadi watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Nah, cara yang keempat, Allah mengingatkan dengan orang yang tidak menyukai kita. Orang yang tidak menyukai kita. Orang yang tidak menyukai kita biasanya perkataannya agak kasar. Sehingga kita bisa langsung ingat. Ya. Nah, cara yang kelima, kalau manusia tidak bisa diingatkan dengan begitu, maka diingatkan dengan cara musibah. Ya, musibah itu juga dengan cara Allah. Itu cara Allah mengingatkan kita agar kita tetap di surganya. Agar Allah tidak menginginkan kita masuk neraka, Allah menginginkan kita masuk surga, maka diingatkan agar tetap di surga sampai dengan cara diberikan musibah, dengan cara diberikan sakit. Nah, itu adalah kasih sayang Allah untuk kita agar tetap masuk surga. Nah, kenikmatan yang diberikan kepada mereka, orang-orang Bani Israel, yaitu wadhkuru idja'alakum khulafa, dan ingatlah kalian semua tatkala menjadikan untuk kalian semua khulafa pengganti mimba Nuh,
min ba'di qaumin Nuh wa zadakum fil khalqi basta. Fadhkuru, maka ingatlah kalian semua ala Allah, nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, la'allakum tuflihun. Di ayat lain, la in syakartum lazidannakum. Apabila kalian mengingat, selalu ingat akan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, lazidannakum. Wala in kafartum, dan apabila kalian mengingkari akan nikmat-nikmat Allah itu, wala in kafartum inna adabi lasyadid, sesungguhnya adabku sangat amat keras. Kita lanjut ke 8. Supaya kita menjadi orang yang beruntung, maka banyak berzikir kepada Allah. Hebat, monggo Bu Ati diartikan. Ini Ya, buat Ustaz. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Apabila kamu bertemu dengan pasukan atau musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Wahai orang-orang yang beriman, idza laqitum fi'atun fasbutu wadhkurullah. Apabila laqitum, kamu semua bertemu, fi'atun, golongan musuh, fasbutu, maka tetaplah kalian semua wadhkurullah, ingat kepada Allah. Nah, kalau tadi ada wajah itu fisabilillah, ya, kalau sudah berjuanglah di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah berarti kita suruh berjuang, berarti ada musuhnya. Kalau sekarang ini kita tidak perang sebagaimana di Palestina, ya, perang kita adalah melawan setan. Nah, melawan setan. Kalau perang kita melawan setan, nah, memang kita tidak bisa ketemu dengan setan karena kita tidak bisa melihat. Tapi setan sudah berjanji untuk memerangi manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Wah. Supaya kita menang, selalu menang melawan mereka, maka jangan lupa fadhkurullaha katsiran. Berzikirlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah sebanyaknya. Jadi kalau saya katakan ada rukun itu, ada rukun qauliyah, ada rukun fi'liyah. Kalau sama perang itu ada rukun qauliyahnya, ada rukun fi'liyahnya. Kalau ingin kaya seumpama, rukun qauliyahnya apa? Maka banyak-banyak beristighfar. Karena beristighfar itu lesan kita. Banyak-banyak beristighfar. Karena dengan beristighfar itu maka Allah akan menurunkan banyak rezeki. Ma'am midrarol. Kemudian Allah akan menurunkan kekuatan-kekuatan min kuwatikum. Jadi kuatnya bertambah-tambah. Itu secara qauliyahnya. Kalau secara fi'liyahnya, amaliyahnya adalah bekerja. Itu adalah rukun fi'liyah. Ya, itu. Kemudian infak itu adalah rukun fi'liyahnya. Tapi rukun qauliyahnya itu adalah istighfar. Maka kerjakanlah secara qauliyahnya, kemudian secara fi'liyahnya. Karena manusia itu ada ruh dan ada jasadnya. Kalau ruhnya saja namanya hantu, kalau jasadnya saja namanya mayit. Kalau sudah gabung antara ruh dan jasadnya namanya manusia. Ya. Kalau sudah padu antara rukun qauliyahnya dan rukun amaliyahnya, maka dia akan menjadi sukses. Nah, wadhkurullah, banyak ingat kepada Allah, kasiran dengan banyak, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang sukses. 9.
sholat, ruku, itu adalah salah satu amalan yang menyebabkan kita menjadi sukses. Monggo diartikan. Injil Ustadz. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu, dan lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Irka'u, rukuklah kalian semua. Rukuklah kalian semua. Otomatis rukuk itu apa? Ya sujud. Perbuatannya dalam rukuknya sujud. Wasjudu, dan sujudlah kalian semua. Berarti sholat. Sholat. Jangan sampai tidak sholat. Berarti sholat itu adalah amalan. Amalia kita yang menuju kepada bahagia. Ya. Maka pesan orang tua kepada anaknya kemana saja. Biasanya ke orang tua-tua dulu, jangan lupa sholat. Jangan lupa sholat. Karena sumber kebahagiaan, sumber kesuksesan itu ada pada sholat. Meskipun kelihatannya nggak masuk akal. Apa hubungannya sholat dengan... Nah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu, jangan lupa sholat. Nah, karena Allah menempatkan kebahagiaan itu adalah pada sholat. Wa'budu, dan taatlah, tunduklah, patuhlah kepada Rabbakum Tuhanmu, aturan Tuhanmu. Waf'alul khairat, dan kerjakanlah kebaikan. Ada sholat, taat pada aturan Allah, berbuat baik, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan kebaikan. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian yang ke-10 adalah bertobat kepada Allah. Itu adalah jalan menuju kebaikan, kesuksesan, jalan menuju keberuntungan. Dan ke-11 adalah mencari rezeki sesudah sholat. Nah, ini nanti penjelasannya bisa dibaca sendiri, nanti saya kirim di grup WA, di WA grup. Yang jelas ada 11 cara, 11 jalan menuju kebaikan. Nah, dari 11 jalan menuju kebaikan itu, dari kemarin itu adalah golongan orang-orang yang bahagia. Ada 11 jalannya menuju kebahagiaan. Nanti ada juga orang yang betul-betul dijamin bahagia. Siapa yang betul-betul dijamin bahagia? Memang intinya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Intinya adalah orang-orang yang beriman. Nah, di situ dijamin bahagia. Nah, kita lanjutkan. Saya tuntaskan dulu tentang kebahagiaan. Mungkin satu kali pertemuan lagi pada orang yang dijamin bahagia. Kemudian kembali lagi ke Riyadhus Shalihinnya. Baik, sampai di sini saya kembalikan ke Pak Harto.